tangan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Rabu tanggal 22 Maret 2023 bertepatan jam 15.50, kami dari Universitas Pelita Bangsa berkesempatan untuk mewawancarai narasumber kami, yaitu Bapak Budianto. Ya. Di sini kami mendapatkan tugas dari dosen pengampu mata kuliah statistika untuk bertanya lebih detail tentang penggunaan data statistika yang ada di lembaga pemerintahan. Ya. Salah satunya di DPRD ya Pak? Ya, DPRD. Baik Pak, kami dari kelompok 1 beranggotakan 7 orang. Yang pertama dari saya sendiri, Ahmad Nur Asrofi. Dan saya Muhammad Irfan. Saya Wirdiana Putri Agensi. Dan saya Rika Agustin. Dan ini narasumber kami, Bapak Budianto. Siap, saya Budianto, anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2009-2014. Kemudian dilanjutkan lagi anggota DPRD periode 2019-2024. Tetapi kemarin tanggal 16 Desember 2024 saya telah 2022 telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD karena sedang fokus untuk ikut pencalonan anggota DPD RI Dapil Jawa Barat. Baik Pak, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya kepada kami yang telah diberikan. Di sini mungkin kami ingin bertanya dan belajar ya Pak. Siap. Mengenai statistika itu sendiri Pak. Apa sih fungsi tupoksi dari DPRD itu sendiri Pak? Oke, terima kasih Mas Asrofi ya. Ya Pak, betul. Jadi walaupun apa sebenarnya namanya? Asrofi. Oh, benar Mas Asrofi. Jadi walaupun nanti bertanya statistik, saya pikir perlu juga apa tupoksi DPRD ya, biar nanti nyambung. Jadi tupoksi DPRD berdasarkan Undang-Undang MD3, Undang-Undang 17 tahun 2014, saya mungkin singkat saja bahwa tupoksi DPRD itu ada 3. Satu yang disebut fungsi, tupoksi itu tugas dan fungsi ya. Satu yang disebut fungsi legislasi, yang kedua fungsi controlling, dan yang ketiga fungsi budgeting. Nah, fungsi legislasi ini adalah fungsi membuat peraturan-peraturan daerah sebagai bentuk peraturan turunan dari undang-undang, kemudian ke provinsi menjadi perda tingkat provinsi, dari kabupaten menjadi perda tingkat kabupaten. Di mana legislasi ini dibuat, diproses oleh DPRD bersama pemerintah, dalam ini dengan bupati. Itu fungsi yang pertama. Fungsi kedua adalah fungsi controlling ataupun pengawasan. Pengawasan terhadap apa? Terhadap semua perencanaan, baik input, kemudian proses pelaksanaan maupun output, proses-proses pembangunan yang dilakukan oleh eksekutif, dalam hal ini adalah bupati. Dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan perda ataupun peraturan-peraturan lainnya sebagai bentuk produk dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi budgeting, fungsi menyusun anggaran gitu ya, berbasis usulan-usulan masyarakat sebagai bentuk proses demokrasi kepemimpinan dalam konteks pemerintahan di daerah untuk membangun di kabupaten. Sehingga yang mungkin tadi dikatakan bicara data statistik, itu data apa? Ya, data terkait dengan tugas fungsi DPRD dalam hal tugas budgeting, penganggaran. Kurang lebih begitu Mas Asrofi. Lalu ini Pak, data apa saja yang dibutuhkan di lembaga Bapak? Ya, jadi kalau di DPRD ya Mbak Rika ya? Ya. Mbak Rika, biar nanya juga nanti yang lain ya. Kemudian juga Dirvan dan Mbak siapa? Wirdiana. Wirdiana. Jadi kalau di DPRD itu mungkin kalau bicara data itu banyak yang dibutuhkan ya. Banyak dibutuhkan. Cuman kalau sedikit saya clustering atau kelompokkan, bahwa dalam konteks pada kesempatan hari ini yang saya ingin jelaskan adalah konteks tupoksi di dalam wilayah budgeting, penganggaran. Sehingga tanda kutip data statistika apa yang dibutuhkan oleh DPRD dalam konteks itu adalah usulan-usulan pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat secara luas, baik itu personal maupun kelembagaan. Kelembagaan itu siapa? Bisa kelembagaan desa, bisa kelembagaan DPD, bisa kelembagaan Karang Taruna, bisa kelembagaan LSM, Ormas, dan lain-lain. Jadi maksud saya adalah data yang dibutuhkan adalah data informasi terkait dengan harapan-harapan masyarakat terkait titik-titik tertentu harus dibangun apa sesuai kebutuhan masyarakat. Kurang lebih begitu. Ya, baik Pak. Seperti apa saja bentuk data tersebut? Ya. Jadi bentuk data yang disampaikan kepada kami DPRD
itu adalah bentuk, sekali lagi mungkin sedikit ulangi, bentuk usulan-usulan yang disampaikan masyarakat gitu, yang disampaikan masyarakat baik kepada kami langsung di DPRD maupun juga kepada institusi pemerintahan lainnya. Jadi masyarakat bisa mengusulkan, selain kami ke DPRD bisa ke desa gitu ya, bisa ke kecamatan, bisa ke dinas, termasuk juga bisa langsung ke bupati. Jadi data itu yang kami butuhkan gitu. Baik, Pak. Kalau Untuk kepentingan apa data tersebut? Ya, data-data yang kita butuhkan adalah sebagai resources, sebagai sumber data untuk bagaimana kami DPRD melangkah dalam konteks secara politik itu menerima aspirasi, kemudian mengadvokasi, dan yang terakhir adalah merealisasi. Merealisasi apa? Merealisasi usulan masyarakat dalam bentuk pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, begitu. Apa manfaat dari data tersebut, Pak? Bagi DPRD yang jumlahnya hanya 50, setiap dapil kita hanya ada 8, ada 7 ya, ada 8, ada 9. Kalau saya di dapil 1 itu ada 10 anggota DPRD. Jadi manfaat data itu, kalau kemudian kita mencari informasi sendiri DPRD kan pasti tidak terjangkau. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga tidak akurat. Sehingga data yang kami terima dari masyarakat itu adalah data informasi. Satu, data sifatnya akurat. Yang kedua, sebenarnya, dan itu yang dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai kami DPRD membangun sesuatu, baik itu pembangunan fisik non fisik, tetapi sesuatu itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu maksudnya. Sia-sia, Pak. Jadi supaya apa istilahnya? Ya intinya apa yang diharapkan masyarakat itulah yang direalisasikan oleh pemerintah, dalam ini termasuk DPRD, begitu. baik, Pak. Kalau boleh tahu bagaimana cara mendapatkan data tersebut? Nah, ini perlu dipahami oleh teman-teman. Jadi untuk mendapatkan data, mungkin dalam bahasa lain data primer jadinya ya, kalau dalam bahasa statistik. Nah, bedanya kalau usulan DPRD itu bukan ibaratnya, mohon maaf kalau bahasa kalian gitu ya, bukan kita DPRD ataupun juga camat itu datang ke lokasi-lokasi. Kita biasanya ada instrumen. Instrumennya apa? Instrumennya yang disebut musrenbang. Kalau di tingkat desa itu ada musrenbang. Jadi itu caranya tuh, dikumpulkanlah RT RW, kelembagaan pemerintah, kelembagaan masyarakat tadi, LSM, Ormas, termasuk personal itu dikasih waktu tuh di desa, gitu. Itu yang pertama, musrenbang desa. Yang kedua, itu dilaksanakan musrenbang kecamatan, walaupun musrenbang kecamatan adalah akumulasi atau rekapitulasi ataupun koordinasi desa-desa dalam satu kecamatan. Yang ketiga, cara mendapatkan datanya adalah usulan masyarakat kepada dinas. Misalnya kalau kelompok pertanian, kelompok perikanan, kelompok ikan yang ngusulinya ke dinas perikanan. Kalau kelompok tani ngusulnya ke dinas pertanian. Kalau mengusulkan jalan, yaitu ke dinas Perkim. Kalau mengusulkan PJU, itu ke dinas perhubungan. Kalau mengusulkan sekolah ini rusak gitu kan, ke dinas pendidikan atau ke PUPR gitu. Kalaupun misalnya tentang kita ingin ada pariwisata industri di Bekasi, itu ke dinas pariwisata gitu. Nah, pun yang terakhir salah satunya adalah ke DPRD gitu, ke DPRD yang disebut menyampaikan usulan dalam bentuk pokok-pokok pikiran. Jadi bentuknya seperti itu ya. Jadi bentuk mendapatnya itu memang ada formalitas khusus yang menjadi bagian dari sistem tata pemerintahan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi. Lalu Pak, siapakah lembaga yang mencari atau mengumpulkan data tersebut, Pak? Oke, mungkin sedikit jadi ulangi. Jadi kalau untuk mengumpulkan usulan data dari masyarakat basis desa, itu adalah pemerintahan desa melalui mekanisme musrenbang desa. Gitu. Kalau di musrenbang desa misalnya tidak tercapai, itu biasanya ada mekanisme di musrenbang kecamatan. Dan kalau tidak keburu, karena itu waktunya biasanya beda. Katakanlah gini, desa itu bulan Januari, musrenbang desa Januari, biasanya kecamatan di akhir Januari atau katakanlah Februari. Nah, satu lagi nanti lembaga yang bisa menerima usulan itu adalah SKPD.
satuan kerja perangkat dinas atau yang kita ketahui namanya dinas. Gitu tadi saya ulangi, kalau kelompok perikanan ke dinas perikanan, pertanian ke pertanian, kalau jalan ke Perkim gitu ya, kalau sekolahan ke dinas pendidikan atau juga ke PUPR, kalau kemudian jalan jelek takut begal supaya terang PJU itu ke dinas perhubungan. Dan terakhir adalah kelembagaan DPRD. Nah, kelembagaan DPRD ada yang disebut mekanisme pengumpulan ataupun penyusunan data-data usulan dari masyarakat konstituennya masing dewan-dewan tersebut yang disebut pokok-pokok pikiran. Dan itu sama mekanismenya menggunakan yang disebut SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, di mana sistem itu dikeluarkan oleh Kemendagri sama seluruh Indonesia. Jadi hanya melalui sistem itu usulan-usulan itu bisa ditampung begitu. Apakah mahasiswa dapat dilibatkan, Pak? Kalau dalam konteks menerima usulan, itu mahasiswa adalah salah satu instrumen masyarakat. Jadi sangat bisa, hanya di leveling mana gitu. Kalau sebagai masyarakat desa, oh di sekitar rumahnya jalannya jelek, penerangan gelap misalnya gitu, itu main sampaikan di tingkat desa. Tetapi karena kalian ini komunitas besar misalnya aktif, mohon maaf, misalnya mungkin ada aktif di HMI, di PMII, mungkin di GMNI, mungkin di kami, ada lagi yang lebih strategis gitu. Usulannya kalau ada hal-hal begitu bisa langsung ke bupati misalnya gitu kan, gitu. Apakah mengusulkan secara normatif atau dengan cara demo misalkan begitu. Itu sebagai contoh gitu ya. Nah, kemudian juga kalau dalam konteks melibatkan dalam pencarian data ya, dalam konteks DPRD tadi memang tidak bisa langsung. Tapi kalau kemudian pasca itu pemerintah daerah itu biasanya kan setelah usulan masuk itu kan ada survei itu. Apakah benar ada masyarakat A, desa B, mohon maaf, katakan masyarakat desa A gitu ya, mengusulkan jalan itu. Nanti dicek benar nggak jalannya ada, benar nggak jalannya rusak. Itu ada tim survei. Nah, sangat mungkin mahasiswa dilibatkan, tetapi itu sudah menjadi subkonnya dari pemerintah daerah, kurang lebih begitu. Baik, Pak. Bagaimana cara menganalisa data tersebut? Saya mungkin perkuat dulu dari sisi data. Jadi data yang nanti tadi kita diskusi adalah data usulan ya. Nah, jadi data usulan itu nanti dengan sumber tadi, sumbernya melalui Musrenbang Desa, melalui SKPD, termasuk melalui DPRD. Ini saya sedikit concern jawab terkait yang melalui DPRD gitu ya, gitu. Pertanyaan tadi apa tuh? Bagaimana cara menganalisa data tersebut? Katakanlah gini, usulan dari 50 DPRD itu kan nanti masuk tuh, ada disebut SIPD. Si A mengusulkan jumlahnya sekian, programnya A, B, C, D di lokasi EFGH gitu. Itu semua tuh. Nah, itu nanti diakumulasi tuh. Contoh saya, Budianto, oh usulannya berapa? Apa saja? Di mana saja? Gitu kan? Dewan B, usulannya apa saja? Di mana saja? Di dinas apa? Nilainya berapa? Terus tuh. Nah, setelah diakumulasi, itu akan terlihat tuh. Gitu. Dewan A usulannya sekian, lokasinya ini saja, dinasnya ini gitu kan. Dewan B terus juga sama. Nah, di situ akan terlihat tuh. Langsung teranalisa oleh kita. Oh, dewan usulannya Budianto, usulannya misalnya jumlahnya sekian, di dinas ini, kemudian di kecamatan ini, kayak gitu. Di situ akan terlihat tuh setelah diakumulasi, dan di situ kita sudah bisa menganalisa. Sehingga akan terlihat tuh, Budianto usulnya sekian, Kang Andan sekian, Samuel sekian, Bu Fatma Hanum sekian, plus 50 DPRD sekian. Dari situ kita akan baru melihat, oh siapa usulannya Budianto, berapa banyaknya gitu kan. Di mana saja itu akan terlihat gitu. Berarti ilmu statistika ini sendiri sangat berfungsi ya Pak di lembaga pemerintahan ya Pak? Sangat berfungsi. Jadi dalam konteks kebijakan itu tidak mungkin sebuah kebijakan itu bisa diputuskan dengan satu tepat gitu ya, yang kedua cepat, dan yang ketiga itu akurat kalau tidak menggunakan basis data gitu. Makanya data ini memang kuantitatif, tapi kan bisa dikonversi setelah dianalisa, diinterpretasi, disimpulkan menjadi kebijakan-kebijakan kualitatif kan gitu. Jadi data ini mutlak dibutuhkan, bukan sejauh mana fungsinya. Data ini mutlak dibutuhkan,
asalkan data inputnya memang benar. Cara gitu ya. Ya. Cara mendapatkannya juga sesuai mekanisme. Kalau bicara kami di DPRD, kelembagaannya juga sesuai dengan yang ditentukan. Caranya juga sesuai dengan mekanisme gitu ya. Kemudian proses-proses politiknya juga disesuaikan karena memang di pemerintahan itu semua ada aturan mainnya gitu. Sehingga data-data statistik dalam konteks data usulan ke DPRD itu mutlak memang dibutuhkan oleh pemerintahan daerah secara umum, khususnya kami di DPRD untuk apa? Satu, untuk mendapat informasi sebetulnya titik-titik mana saja di masyarakat yang masih membutuhkan pembangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap masyarakat itu tentunya usulannya berbeda, sehingga kebutuhannya berbeda. Gitu. Maksud saya jangan sampai kita itu mentreatment lingkungan A sama dengan lingkungan B. Gitu. Lingkungan B misalnya kalau bicara Bekasi, wilayah utara itu kan pertanian. Nggak mungkin kita ngomong pendekatannya industri. Wilayah selatan kan industri, nggak mungkin kita pendekatannya pertanian. Nah itu. Yang ketiga, data itu adalah bagaimana kita bisa merumuskan kebijakan yang sifatnya short term, jangka pendek, middle term, ataupun juga long term. Gitu. Kalau kita bicara data bukan hanya bicara data physically ya, pembangunan fisik. Ternyata misalnya di data kita ingin ada pengembangan usulan masyarakat, pengembangan pariwisata berbasis situ. Nah itu kan nggak mungkin short term. Kita situ punya 14 misalnya. Hasil kajian Badan Litbang ada 5 yang bisa dikembangkan. 1 Raubinong, Situ Abidin Raubinong Cikarang Pusat, Situ Abidin Bojongmangu, Ceper Serang Baru, Cipalahlar Cibarusa, kemudian Situ Ciberem di Tambun Selatan. Nah, itu kan data juga, tapi itu kan tidak mungkin short term. Itu middle term, long term. Bisa seperti itu, Mas Rofi. Ya, baik Pak, mungkin cukup sekian dari. Butuh contoh aja kalian ya nanti ya. Contoh data mungkin ya Pak? Ya. Mungkin bisa di. Ya, contoh data nanti saya share terkait dengan data statistik, Baik. terkait dengan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat itu saya ada 4 tahun 2020 untuk 2021, 2021 untuk 2022, 2022 untuk 2023, dan 2023 untuk 2024. Itu akan terlihat data statistik berapa usulan masyarakat Kabupaten Bekasi melalui DPRD. Gitu. Dari data dari masyarakat ke DPRD itu nanti terbagi tuh pendekatan ke wilayah, pendekatan maksudnya jumlah usulan per wilayah, pendekatan jumlah usulan per dinas dengan nilai bisa berapa ratus juta, berapa miliar gitu kan. Kemudian pendekatan usulan basis lokasi, baik itu kecamatan maupun desa. Sehingga kalian bisa mengolah dan bisa memutuskan dan kalian bisa tahu informasi sehingga kalian tuh sebagai mahasiswa bisa ambil sikap apa terkait data tersebut. Itu insya Allah akan saya siapkan. Tutup itu. Ini penutupan ya Pak. Kalian tutup sana. Baik, itu merupakan wawancara singkat kami dengan narasumber kami Bapak Budianto. Informasi yang diberikan sangat bermanfaat untuk kami semua, terutama di mata kuliah statistik yang dapat memberikan edukasi tentang penggunaan data tersebut. Dan kesimpulannya, data statistik ini dapat membantu memudahkan lembaga pemerintahan untuk pengumpulan suatu data yang tepat dan akurat Untuk membuat kesimpulan-kesimpulan kebijakan. untuk membuat kesimpulan-kesimpulan kebijakan tersebut. Baik. Ya, saya mungkin sebelum ditutup Mas. Jadi kami pahami bahwa yang namanya kebijakan strategis itu terlepas dengan basis ilmiah, disebut ilmiah base. Yang disebut ilmiah base dalam konteks statistik adalah data-data empirik, data-data kuantitatif yang itu bisa diolah, dianalisa, diinterpretasi dan kemudian diputuskan menjadi sebuah resources kebijakan, gitu. Jadi kami yakini kalau data informasinya akurat, maka keputusannya juga akan akurat. Dan itu adalah ilmu statistik yang bisa menyebabkan. Karena statistik itu kan bisa memprediksi terhadap sesuatu hal yang belum terjadi. Kan itu kan kalau statistik kan begitu. Kalau matematika adalah gitu kan, kita akan tahu setelah datanya ada. Kalau statistik kan Memprediksi ya Pak? memprediksi terhadap Ramalan sesuatu, gitu. meramal agar lebih akurat kan begitu. Saya pikir itu. Baik. Mungkin itu saja yang dapat kami diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 22 Maret tahun 2023, bertepatan pada pukul 16.00, kami dari mahasiswa Pelita Bangsa berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Budianto selaku narasumber kami dalam tugas statistika itu sendiri. Perkenalkan, saya Ahmad Nur Asrofi. Dan saya Muhammad Irfan. Dan saya Rika Agustin. Saya Wirdiana Putri Agesti. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Budianto yang telah meluangkan waktunya dan memberikan edukasi kepada kami semua tentang penggunaan statistika itu sendiri di lembaga pemerintahan dan banyak lagi tentunya. Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang beliau berikan, dan ini merupakan kesempatan yang bagus untuk kami semua dan menambah wawasan untuk kami semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.